Persoalan sampah yang menumpuk di tempat pembuangan sampah Rumah Susun Waduk Pluit, Jakarta Utara disebabkan terlambatnya pengangkutan lantaran TPST Bantar Gebang telah menurunkan daya tampung sampah Jakarta. Untuk membereskan sampah di TPS Rusun Waduk Pluit, Pemprov DKI akan mengerahkan alat berat dan truk pengangkut. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta agar penanganan sampah ini dapat selesai dalam waktu 10 hari. Selain itu, pengelolaan sampah di Rusun Waduk Pluit diperbaiki agar tidak kerap menjadi masalah. Hari ini yang sudah bekerja ada 1 alat berat, 3 unit truk, dan 10 personil yang bekerja di lapangan. 1-2 hari ke depan akan kami tambah, mudah-mudahan 8-10 hari akan selesai. Dan saya meminta untuk secara khusus pengelolaan Waduk Pluit ini dikelola kembali dengan aturan dan cara yang lebih baik, supaya tidak terjadi seperti yang sekarang ini ada penumpukan dan sebagainya. Hampir 2 tahun, tumpukan sampah di TPS Rumah Susun Waduk Pluit Penjaringan, Jakarta Utara tak kunjung diangkut. Tumpukan sampah ini merupakan limbah rumah tangga penghuni rusun. Selain menimbulkan bau tidak sedap, kondisi ini membuat warga khawatir sampah jadi sarang penyakit dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Dari Jakarta, Danandaya Arya Putra, iNews melaporkan. 7 bangunan luar dan puluhan lapak pedagang kaki lima di Jalan Kerja Bakti, Jakarta Timur ditertibkan. Bangunan dan lapak ini diketahui berdiri di atas lahan milik pemerintah Provinsi Jakarta yang dikuasai secara ilegal. ...160 personel gabungan diterjunkan untuk menertibkan 7 bangunan liar dan sejumlah lapak yang digunakan 50 pedagang kaki lima di pinggir Jalan Kerja Bakti, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Penertiban dilakukan menindaklanjuti permohonan pemerintah Provinsi Jakarta dan PT Jasa Marga karena lahan yang digunakan pedagang merupakan aset resmi yang ditempati tanpa izin. Bangunan yang dibongkar didominasi gudang penyimpanan barang dagangan pedagang kaki lima, serta beberapa kios dan toilet umum. Setelah penertiban, lahan akan dikembalikan sesuai fungsi sebagai jalur hijau atau taman. Para pedagang diminta pindah ke pasar embrio atau lokasi binaan UMKM Makassar. Ini merupakan lokasi yang bukan semestinya dibangun menjadi area berdagang. Lahan milik siapa nih? Lahan sebagian milik Pertamanan, lalu juga sebagian milik Jasa Marga yang berada di depan lokasi binaan UMKM Kecamatan Makassar. Tapi nanti dikembalikan ke fungsinya sebagai taman. Dikembalikan fungsi sebagai taman untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Sementara itu, Kelurahan Makassar juga mendata sekitar 80 bangunan liar lain di wilayah RW 4 yang berdiri di atas aset PT Jasa Marga. Bangunan yang digunakan sebagai hunian dan gudang itu akan menjadi target penertiban setelah proses sosialisasi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. 2 hari hilang, seorang pria di Nganjuk, Jawa Timur ditemukan tewas terkubur di halaman belakang rumahnya. Korban tinggal serumah bersama istri dan seorang anaknya. Warga desa Kaloran, Kecamatan Gronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur gempar dengan kabar tewasnya seorang pria berusia 53 tahun bernama Gatot Tri Wahyu. Pria tersebut dikabarkan tewas dalam posisi terkubur di halaman belakang rumahnya. Diduga Gatot tewas akibat dibunuh. Menurut warga, sebelumnya pada hari Senin tanggal 13 Juli lalu, mereka mendengar suara ribut di rumah Gatot. Namun warga tak ada yang berani mendekat karena mengira hanya persoalan internal keluarga. Sejak itu, Gatot tiba-tiba menghilang. Karena curiga dan pernah mendengar suara keributan, warga berinisiatif menggeledah rumah Gatot. Saat menyisir halaman belakang, warga melihat ada gundukan dedaunan kering dan tumpukan genteng baru. Warga terkejut karena melihat ada bekas urukan tanah yang mencurigakan. Setelah digali, warga menemukan Gatot sudah dalam kondisi tewas di dalam tanah tersebut.
Selama ini Gatot hanya tinggal bertiga bersama dengan istri dan anak perempuannya. Kemungkinan dibunuh, Pak. Dibunuh ya. Ada kecurigaan Pak orang yang mungkin yang Ya sebelumnya ada teriak-teriakan tolong. Jenengan juga mendengar. Hah? Jenengan juga mendengar itu. Bukan saya. Katanya ya cerita. Polisi kini masih menyelidiki siapa pelaku yang diduga membunuh dan mengubur Gatot di halaman belakang rumahnya. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. 2 pekan hilang, ibu 3 anak di Sukabumi, Jawa Barat ditemukan tewas tinggal kerangka di area perkebunan pohon jati. Didapati kain melilit di leher korban. Warga Kampung Cimahi, Desa Sagaranten, Kabupaten Sukabumi digegerkan dengan penemuan sesosok mayat wanita dalam kondisi membusuk di area perkebunan pohon jati yang jauh dari pemukiman. Saat ditemukan, sebagian jasad korban sudah menjadi kerangka serta ditemukan kain yang melilit di leher. Petugas dari Polsek Sagaranten langsung mengamankan lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Saat jenazah ditemukan sudah dalam proses pembusukan dan kami lakukan pengambilan sampel DNA serta histopatologi. Menurut kakak korban, sudah 2 pekan adiknya hilang kontak dengan keluarga. Sebelum menghilang, sebulan terakhir korban yang merupakan janda anak 3 itu tinggal di wilayah Sagaranten. Dari tanggal 29 Juni udah hilang kontak. Terakhir itu kabarnya apa teh dia? Dia lagi katanya bicara sama anaknya, lagi sama temennya di rumah temennya nginep katanya. Jasad korban selanjutnya dibawa ke rumah duka untuk kemudian dimakamkan. Kasus tersebut kini dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Seorang remaja belasan tahun menganiaya seorang perempuan yang diduga kekasihnya di Bekasi, Jawa Barat. Penganiayaan diduga pelaku cemburu terhadap korban. Seorang remaja terekam kamera menganiaya kekasihnya di sebuah gang di perumahan Inkopol Jaka Sampurna di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang datang seorang diri menghampiri korban yang berada di atas motor bersama temannya. Tak disangka pelaku langsung memukul kepala dan menendang tubuh korban hingga korban terjatuh. Pelaku sempat dikejar warga namun berhasil kabur. Menurut warga, pelaku dan korban sempat terlibat cekcok sebelum terjadi penganiayaan. Penganiayaan diduga terkait asmara di mana pelaku cemburu terhadap korban. Enggak sih, dia kan dari sini, terus ceweknya dari sana. Terus lari cowoknya nyamperin. Oh, dia berarti udah janjian kali Bang? Kali. Itu motifnya Bang yang Abang tahu gitu? Dugaannya apa? Kurang tahu sih Bang. Kalau ditelusurin katanya cowoknya itu. Oh, cowoknya? Iya. Berbekal